Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah kita masuk ke pembahasan surat Al-Buruj yang sebagaimana 2 pekan yang lalu telah kita bahas muqaddimah dari surat Al-Buruj ini. Sekarang kita akan membacakan ayatnya serta tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit dzatil buruj, yang memiliki al-buruj, yaitu gugusan bintang. Buruj dari kata baroja, yang menunjukkan sesuatu yang tampak dan terlihat. Jadi kita sambil belajar kosakata juga ini Bapak. Jadi gedung istana yang terlihat, yang tinggi dan yang terlihat, ya, itu namanya buruj. Makanya ada istilah burjul khalifah. Ya, buruj itu bangunan tinggi sehingga dari jauh sudah kelihatan. Apalagi wanita yang menampakkan keindahannya namanya tabarruj. Ya. Oleh karenanya was-samaa'i dzatil buruj artinya demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang atau yang memiliki bintang-bintang. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bebas ingin bersumpah dengan makhluk apapun. Tapi kita sebagai manusia, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Kita nggak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Kita tidak boleh bersumpah dengan benda-benda. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama ayah kita, nama pembesar-pembesar kita, tuan-tuan, raja-raja, nggak boleh. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa di antara kalian yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah saja atau diam. Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian. Karena sejatinya sumpah itu adalah penekanan atas ungkapan. Dengan apa? Dengan sosok yang dita'zimi, yang diagungkan. Dan sosok itu hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mengatakan demi bapak saya, berarti kita ingin menekankan demi bapak saya, apa yang saya katakan ini benar. Berarti kita ingin mengagungkan bapak kita. Jadi di balik sumpah itu ada pengagungan, dan pengagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Baik. Sementara Allah bebas bersumpah atas apapun yang Allah kehendaki. Wal yaumil mau'ud huwa yaumul qiyamah. Dan demi hari yang dijanjikan. Maksudnya hari kiamat. Idh wa'ada Rabbu ta'ala ibadahu ayyajma'ahum fihi, di mana Allah telah berjanji akan mengumpulkan kita semuanya di hari tersebut. Oleh karenanya pada khutbah Jumat atau kajian-kajian pernah kita sampaikan hari kiamat itu memiliki banyak nama. Di antara nama hari kiamat yaumul jam'i, hari pengumpulan, ya.
Wal yaumil mau'ud, yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan, yaitu hari di mana akan terjadi hari kiamat. Karena datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang niscaya dan pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Liyahkuma bainahum fima kanu fihi yakhtalifun, agar Allah menegakkan hukum kepada mereka atas apa yang mereka perselisihkan. Ini mengaku benar, ini mengaku benar, ini mengaku mengajak ke surga, ini juga mengaku mengajak ke surga. Di hari kiamat semuanya akan jelas. Mana yang benar, mana yang salah, di hari kiamat akan tampak semua itu. Kemudian rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumu Arafah wasyahid yaumul jum'ah. Hadis hasanun gharib. Yaumul mau'ud artinya hari kiamat. Adapun yaumul mashhud artinya yaumu Arafah. Wasyahid yaumul jum'ah. Ya, karena kita kan akan wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Apa itu syahid, apa itu mashhud? Nah, baik, kita bacakan terlebih dahulu tafsir dari yaumul mau'ud ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syahidin wa mashhud, demi syahid dan demi mashhud. Syahid adalah yang menyaksikan. Mashhud adalah yang disaksikan, dan di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama yang sangat banyak. Nah, jadi wa syahidin wa mashhud, ya, ini terjadi khilaf. Akan tetapi yang di sini yang disebutkan hanya satu pendapat saja, yaitu syahid artinya apa tadi Pak? Hari Jumat. Ya, mashhud hari Arafah. Ya, hari. Akan tetapi ini berlaku umum, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Baik. Baik, jawab dari sumpah ini tidak disebutkan, mahdzuf, dan takdirnya adalah latub'atsunna tsumma latunabba'unna. Artinya demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari kiamat, demi hari Jumat dan hari Arafah, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Nah, kira-kira seperti itu maknanya Pak. Nah, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan ini tidak disebutkan, tapi ini namanya takdir. Takdir itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, yang penting sesuatu yang akan tepat, kata-kata setelahnya yang paling cocok di kata-kata ini gitu. Dan itu berlaku di bahasa Arab Pak. Jadi ada kata yang dihilangkan tetapi maknanya dipahami gitu. Baik. Kenapa kita sampai kepada kesimpulan seperti itu? Li'anna surata makkiyatun. Karena surat ini adalah surat makkiyah, dan surat makkiyah itu selalu berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Kenapa? Karena objek yang diajak bicara ketika Al-Quran ini turun periode Mekah, maka objeknya siapa Pak? Kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy ini notabene-nya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Makanya yang cocok, kata-kata yang cocok untuk menjadi takdir, untuk yang menempati jawab dari sumpah ini adalah demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari kiamat, demi hari Jumat dan hari Arafah, sungguh kalian wahai orang-orang yang mendustakan hari kiamat pasti kalian akan dibangkitkan. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian qutila ashabul ukhdud. Qutila artinya binasa.
laqad qutila, sungguh telah terlaknat, telah binasalah ashabul ukhdud, ya, yaitu mereka yang menggali parit. Dan di sini juga ada beberapa riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang mengatakan bahwasanya ashabul ukhdud itu adalah seorang raja Persia. Ini kisahnya di Persia. Riwayat pertama kejadiannya di Persia, yaitu di mana ada seorang raja yang dia menghamili adik kandungnya sendiri. Nah, kemudian raja tersebut mengumum malu. Kemudian adik kandungnya mengatakan, gimana caranya supaya kita bisa terbebas dari aib ini? Apa kata adik kandungnya? Umumkan kepada masyarakatmu bahwasanya nikah mahram sudah dihalalkan. Maka dia pun mengumumkan bahwasanya boleh sekarang orang menikah dengan mahramnya. Kakak nikah dengan adik, nikah dengan ibunya, nikah dengan tante, boleh. Maka dia pun diberontak oleh orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga dia pun murka dan kemudian dia membakar mereka semuanya. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua nama rajanya Dzunnuwas. Dzunnuwas ini adalah orang yang awalnya dia Nasrani, kemudian dia pindah agama menjadi agama Yahudi. Kemudian dia memaksa orang lain untuk pindah agama dan orang-orang pada menolak ketika itu. Dan ini kejadiannya di Yaman, riwayat yang kedua di Yaman. Dan kemudian ketika dia murka, dia bunuh semuanya. Dan riwayat yang ketiga adalah riwayat yang kita pilih dan yang sudah kita bacakan di awal, yaitu kisah tentang seorang raja yang mengaku Tuhan yang memiliki seorang penyihir, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah azza wa jalla, dan sudah kita sampaikan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Baik. Qutila ashabul ukhdud, terlaknatlah, binasalah ashabul ukhdud. Al-ukhdud adalah parit yang besar, di mana mereka menggali parit yang dalam dan lebar, kemudian meletakkan kayu bakar dan mereka hidupkan api, dan orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Nasara dicampakkan ke dalam ukhdud tersebut atau parit tersebut. Nah, kemudian an-nari zatil waqud. Ya, apa itu ukhdud? Yang dimaksud ukhdud di sini adalah parit yang berapi. Zatil waqud, yang memiliki al-waqud. Waqud itu artinya bahan bakar, maksudnya kayu bakar. Ya. Boleh juga kalau sekarang diterjemahkan dengan bensin. Bensin juga dinamakan waqud karena dia bahan bakar. Di zaman dulu bahan bakar ya kayu. Ya, kayu bakar. Izhum 'alaiha qu'ud. Bayanun lil halil lati kanu yuftinuna fiha al-mu'minina wal mu'minati idh kanu ala syafirin nar wa hafatiha qa'idin. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Di sini ada dua tafsir, Pak. Idhum 'alaiha qu'ud, ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, orang-orang yang beriman itu duduk, dibunuhnya dalam keadaan duduk. Jadi duduk, diikat, kemudian dibakar. Ya. Tapi kalau kita melihat dari redaksi hadis yang pernah kita bacakan, zahirnya mereka melompat kan, Pak ya. Maka ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua, yang duduk ini adalah raja yang zalim. Jadi gini Pak, ini saking kejamnya, ini menunjukkan lebih menekankan lagi betapa kejamnya mereka. Yaitu para pembesar-pembesar ini mereka duduk. Di antaranya rajanya beserta para pejabat-pejabatnya, mereka duduk di hadapan mereka parit beserta prajurit-prajurit bersenjata yang kemudian mencemplungkan orang-orang yang beriman, dan mereka sambil tertawa-tertawa melihat pemandangan itu. Ini memang manusia nggak punya hati. Kok bisa ada manusia
merasa terhibur dirinya melihat orang lain mati di hadapannya. Ini kan luar biasa jahatnya ini, Pak. Ada memang manusia seperti itu. Ya. Kalau istilah sekarangnya kayak psikopat itu, Pak. Ini psikopat luar biasa. Di dalam beberapa riwayat jumlah mereka yang dibakar itu 20.000. Jadi banyak sekali, Pak. Jadi memang ada kadang-kadang kepala negara yang zalim seperti itu demi mempertahankan egonya, dia mau membunuh masyarakatnya. Padahal dia tahu kan dia kan butuh sama masyarakat itu. Penggerak ekonomi negara siapa kalau bukan masyarakat. Tapi seperti itulah ketika kemarahan, ketika ego telah menguasai seseorang, dia bisa berbuat sesuatu yang di luar nalar. Yang orang-orang normal tidak akan pernah sampai berpikiran untuk melakukan itu. Tapi itulah yang terjadi. Ya, dibakar semuanya. Idhum 'alaiha qu'ud. Berarti ada dua cara untuk memahami ayat ini. Pertama, bahwasanya yang duduk itu adalah orang-orang yang beriman yang mereka dibakar dalam keadaan mereka duduk. Atau yang kedua, yang duduk itu adalah raja-raja zalimnya, raja zalim serta pemuka-pemuka atau wazir-wazirnya, ya, petinggi-petinggi kerajaan yang mereka duduk sambil tertawa, kemudian mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud minal ilqa'i finnar wal irtidadi anil islam syuhud ay hudur walam yughayyiru munkaran walam ya'muru bima'rufin. Dan ini ayat ini menekankan tafsir yang kedua tadi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka tentang apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Mereka saksikan itu dengan mata kepala mereka. Ya. Wa ma naqamu minhum. Dan tidaklah mereka naqamu. Naqama itu artinya dendam. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidaklah merasa dendam atau menyiksa orang-orang yang beriman itu kecuali karena mereka orang-orang tersebut beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Maksudnya gini, Pak, kita ini orang-orang yang beriman ini, kita nggak berbuat zalim, kita tidak membunuh orang, kita tidak menyakiti tetangga. Tetapi kenapa orang kafir itu nggak suka sama kita? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang sudah sunnatullah, Pak. Betapa banyak di satu tempat orang muslim mereka nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Lihat aja orang-orang muslim yang beriman di negara-negara yang mereka mayoritas, kayak di India contohnya. Mereka ngapain coba? Mereka cuman ibadah biasa, tapi tiba-tiba mereka dipukulin, tiba-tiba mereka dibakar, tiba-tiba mereka dibunuh. Kenapa, Pak? Tidak ada yang paling membuat orang kafir itu benci kepada kita kecuali satu hal, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita, Pak, kita nggak pernah iri. Kita ini alhamdulillah hidup di negara mayoritas, di mana kita jumlah terbanyak. Pernah nggak Bapak nengok orang kafir menyembah selain Allah terus Bapak iri gitu? Terus Bapak geram pengen nampol kepalanya? Nggak pernah kan, Pak? Itulah kita. Ya itulah kita. Alhamdulillah sejarah telah mencatat ketika umat Islam itu mayoritas, Pak, aman, terjamin. Bahkan kalau kita melihat ada orang nih, Pak, kemudian dia mengganggu anak-anak orang kafir contohnya, diusilin sama dia, dijailin sama dia, kita larang, jangan, meskipun beda agama, karena memang agama kita memang seperti itu memerintahkan kita. Tapi tatkala umat Islam yang jumlahnya sedikit, yang mereka minoritas di suatu tempat, rata-rata mereka dizolimi. Kita boleh lihat, Pak, kenyataan hidup kita, Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, apalagi, Pak, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, itu mayoritas Islam itu, Pak. Lihat orang-orang kafir yang di sana, aman, sejahtera, gak ada tuh kedengaran itu mereka dizolimi, gak ada. Tapi lihat, ketika di negara di mana kita yang sedikit, Myanmar, India,
Acehnya. Kita minoritas di sana, Pak. Habis umat Islam. Dipukulin di negara-negara mereka. Nah, seperti itu. Ini menambah kepada kita keyakinan bahwasanya apa yang kita jalani adalah kebenaran. Karena dia benar, makanya orang lain iri. Memang Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Hasadan. Ya. Allah mengatakan walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak bakal ridho sama kita. Kalau kita menyantai dakwahnya, Pak, ngajak masuk Islam, alhamdulillah, nggak masalah. Kalau mereka maksa, dipaksa sampai masuk atau sampai keluar dari Islam, dipaksa, diikat, dipukulin. Bahkan di negara kita di Indonesia ini, di sebagian daerah yang Islamnya minoritas, sejarah sudah mencatat betapa banyak orang-orang Islam yang dibunuh di sana. Mungkin Bapak masih mengingat sejarah. Ini belum minoritas, Pak, masih seimbang aja. Kok udah seimbang, mereka langsung nekat. Kayak di Poso, perang Ambon, perang Poso, di mana jumlahnya hampir seimbang di sana. Seperti itu. Oleh karenanya, ini menambah kepada kita keimanan bahwasanya satu-satunya agama yang bisa menjamin perdamaian, yang bisa menjamin tegaknya keadilan adalah Islam. Tapi Pak Ustadz, pemimpin kita banyak yang Islam tapi kok banyak korupsi. Islam bukan hanya Muslim. Jadi Muslim yang mengamalkan Islam secara kafah. Ya, Islam nggak pernah ngajarkan korupsi. Tapi kenapa umat Islam sebagiannya korupsi? Karena tidak menjalankan Islam secara kafah. Yang benar itu Islam, Pak. Adapun orang Islamnya ada yang benar, ada yang tidak benar. Al-Islamu ya'lu. Islam itu tinggi. Wala yu'la alaihi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya Islam. Dan orang yang beriman yang menjalankan agama Islam, dia akan tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian akan tinggi kalau kalian beriman. Berarti kalau ada umat Islam yang dia melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia belum Islam secara utuh. Dia butuh diislamkan lagi. Maksudnya butuh ditarik untuk mengamalkan ajaran Islam. Baik. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap segala sesuatu. Artinya ketika orang-orang kafir tadi menyiksa orang-orang yang beriman dan mereka tertawa, mereka duduk-duduk, mereka menyaksikan umat Islam disiksa, ketahuilah Allah juga menyaksikan perbuatan mereka. Tapi bedanya, Pak, ada kaedah. Kata para ulama, fa innallaha yumhilu wa la yuhmil. Itu kaedahnya. Allah hanya mengundur tapi tidak melupakan. Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Kadang-kadang hati bertanya-tanya, Pak. Kenapa ya Allah biarkan saudara-saudara kita dibantai? Ya. Saudara-saudara kita dibantai. Kenapa Allah biarkan? Ini jawabannya. Jangan kalian menyangka Allah itu lupa, Allah itu lalai terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya mengundur saja. Supaya apa? Supaya siksaannya lebih perih di hari yang mereka akan terbelalak semua matanya. Ya, mereka akan ketakutan, mereka akan menyesali semua kezaliman yang mereka lakukan, yaitu hari kiamat. Jadi Allah sekali ingin membalas, kalau mau dahsyat balasannya jangan di dunia minta, balasannya di akhirat. Makanya Pak, nanti kita di tafsir surat Al-Mutaffifin, di akhir dari surat Al-Mutaffifin ada ayat hiburan di sana. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun.
'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Pada hari itu orang-orang beriman nanti di akhirat mereka akan duduk di atas sofa-sofa, di atas kursi-kursi yang nyaman. Mereka duduk menyaksikan orang-orang kafir disiksa di neraka. Jadi memang balasannya bukan di sini. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sana. Tapi kalau balasannya di sana jauh lebih berat. Ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini ayat ini menutup celah bagi kita untuk suuzon kepada Allah. Di mana Tuhan? Di mana Allah? Di mana keadilan? Jangan tanyakan hal tersebut. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan kok. Allah menyaksikan. Dan ini butuh keimanan. Untuk mengambil ayat ini butuh keimanan. Karena kadang-kadang kita bertanya-tanya, mata Nasrullah, kapan datangnya bantuan dari Allah, kapan datangnya pertolongan. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi yang kerap kali mendatangi kita. Akan tetapi harus kita lawan dengan ilmu. Dan ini pun pernah terjadi kepada para sahabat Nabi SAW. Sebagian di antara mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, ala tad'u lana ala tastansir bina ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan agar kita terbebaskan dari siksaan-siksaan kafir Quraisy? Apa kata Rasulullah? Kalian tergesa-gesa. Hanya Allah mengatakan kan, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasa layak masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum diuji dengan ujian umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka ditimpa musibah, sakit, kefakiran, diguncang keimanan mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersama Rasul mengatakan, kapan sekiranya datang bantuan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Tapi ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Cuman kita harus dituntut untuk bersabar terlebih dahulu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ketika kita bekerja, ketika kita beramal, orang tidak menghargai kerja kita. Ingat ayat ini, wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat yang lain, wa kafa billahi syahida. Cukupkan kita belajar sama-sama untuk mencukupkan Allah sebagai penilai. Kalau kita masih haus terhadap penilaian orang, berarti ada sesuatu yang harus kita tambal dari keimanan kita. Kalau kita udah beramal, sudah memiliki banyak jasa ini segala macam, cuman tidak terekspos, tidak terekam, tidak tersiarkan, tidak viral kebaikan kita itu, maka belajarlah kita untuk mengulang-ulang ayat-ayat seperti ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid wa kafa billahi syahida. Cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Untuk sampai ke titik ini ternyata tidak mudah, Pak. Kenapa? Karena manusia dalam tabiatnya memiliki tabiat mencintai ketenaran, mencintai pujian. Oleh karenanya manusia itu suka sekali. Bahkan seandainya dia dipuji tanpa menyebutkan namanya, hanya sebatas menyindir saja, dia udah senang. Ya. Masya Allah, kita hari ini ada bapak-bapak duduk. Hari ini kita mendapatkan bantuan sebesar 15 juta. Masya Allah, bapak yang luar biasa. Saya tidak ingin menyebutkan namanya, tapi beliau ini adalah orang yang luar biasa, orang yang baik, orang apa. Kadang-kadang bisa jadi itu berpengaruh itu, Pak. Wah, kebalikannya nggak disebut. Alhamdulillah terkumpul infak kita selama bulan ini 30 juta. Udah sampai situ aja. Tidak didetailkan. Ternyata di 30 juta itu ada satu orang yang berinfak setengahnya contohnya. Kadang-kadang hati, lah kok nggak disebut ini. Kita belajar, Pak ya. Kita belajar. Ya, kita ini sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh betapa manusia itu menyukai pujian. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan manusia lebih mencintai pujian daripada uang. Kecintaan manusia terhadap pujian lebih besar daripada kecintaan manusia terhadap uang. Manusia kalau dipuji sedikit, Pak, itu senang
senang kali. Tapi kok dikasih 2.000 gitu, kan dipuji sedikit itu kan kayak ngasih 2.000 itu Pak. Coba kasih 2.000 biasa aja dia. Coba Bapak saya kasih 2.000 biasa aja. Tapi kalau dipuji sedikit aja dipuji, udah senang, udah cukup untuk membuat dia senang. Padahal pujiannya pun hanya bentuk sindiran. Oleh karenanya manusia rela dia ditipu dengan pujian. Meskipun pujian itu bohong, dia tetap senang. Masya Allah, luar biasa. Yang akan memberi ceramah pada malam hari ini adalah seorang yang alim, ahli hadis, ahli fikih, ahli usul. Padahal dia tahu dia tidak ada sepersekiannya dari pujian tersebut, tapi tetap senang. Tapi kalau orang dikasih uang palsu, marah Pak. Dikasih pujian palsu, senang. Menandakan ini adalah sesuatu jihad yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai keinginan kita melakukan ibadah ini ada unsur-unsur keinginan mendapatkan pujian dari orang lain sehingga berkurang atau bahkan kita tidak mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatana itu artinya menguji. Ya, tapi asli katanya membakar. Jadi dalam bahasa Arab az-zahabul fatin, emas yang dibakar. Jadi fatana itu boleh artinya ujian, boleh artinya juga membakar. Ya, menguji atau membakar. Orang-orang yang membakar kaum yang beriman laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka siksa neraka jahanam dan siksa yang membakar. Ditekankan lagi. Ya. Apa itu neraka jahanam? Adalah neraka yang membakar, yang sangat panas. Ya. Di sini dikatakan ai fatanuhum an dinihim fa ahraquhum binnar, yaitu mereka memaksa orang-orang beriman untuk murtad dari agama mereka. Ya. Ba'da fa ahraqahum binnar, kemudian mereka membakarnya dengan api. Nah, yang ajaibnya di ayat ini Allah mengatakan tsumma lam yatubu. Allah tidak mengatakan orang-orang yang telah menyiksa kaum muslimin dan muslimat atau kaum mukminin dan mukminat mereka masuk neraka. Allah nggak mengatakan itu Pak. Tapi Allah mengatakan orang yang menyiksa kaum mukminin dan mukminat dan mereka tidak bertaubat, mereka masuk neraka. Mereka akan dibakar. Dalam hal ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan unzuru ila hadzal karami wal jud, lihatlah betapa dermawan dan baik hatinya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Mereka membunuh para aulia Allah, orang-orang yang beriman itu kan walinya Allah. Mereka membunuh orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Meski demikian Allah masih mengajak mereka untuk bertaubat. Oleh karenanya ayat ini menutup celah pintu untuk berputus asa, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ketika kita melihat orang lain sejahat apapun, maka ketika dia bertaubat, maka kita hibur dia dengan ayat-ayat seperti ini. Boleh kita mendoakan taubat kepada orang yang zalim. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu zalim Pak. Sebelum masuk Islam, kerjaan Umar itu tukang pukul, tukang cambuk. Orang-orang yang beriman ketika mereka di periode Mekah itu dipukulin dan disiksa oleh Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam dan menjadi orang yang paling banyak pembelaannya terhadap Islam, paling cinta kepada Rasulullah SAW dan paling sayang kepada masyarakat. Agama itu bisa merubah karakter Pak. Jadi sebaik-baik metode pendidikan adalah pendidikan yang berbasis dengan tauhid, pendidikan yang berbasis dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita terapkan aja pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Ada seorang bapak puluhan tahun menikah, pernikahan yang sangat luar biasa, lama. Itu pernah diwawancarai, ternyata beliau
nyaris tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Nyaris tidak pernah bertengkar dengan istrinya. Nah, berkah. Ditanya apa? Rahasianya apa? Tiap hari dia upayakan untuk mengajak keluarganya baca Al-Quran. Jadi keberkahan itu mengusir setan-setan, Pak. Ya, keberkahan ayat-ayat Al-Quran itu mengusir hawa-hawa negatif. Makanya Rasul kan yang mengatakan la taj'alu buyutakum kuburan. Ya, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Nggak pernah disolatin, nggak pernah dibacain ayat Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ingin menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, hidupkan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, fa inna syaitana yanfir min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan itu kabur dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, kita sholat, kita lakukan ketaatan-ketaatan di dalam rumah kita. Makanya Rasul mengatakan sholatul rajuli fi baitihi illal maktubah. Sholatnya seorang laki-laki itu di rumah kecuali sholat wajib. Menandakan kalau bisa sesekali-sekali kita sholat rawatibnya di rumah, sholat qobliyahnya atau sholat ba'diyahnya. Nggak bisa semuanya, sebagiannya. Supaya apa? Supaya menjadikan rumah kita bercahaya. Qala Rasulullah SAW, as-sholatun nur. Sholat itu adalah cahaya. Ya, memang cahaya, Pak. Itu maknanya itu makna hissi dan maknawi. Sholat itu betul-betul cahaya. Orang yang rajin sholat bercahaya otaknya, bercahaya lisannya, bercahaya wajahnya. Ya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka itu ada tanda-tanda bercahaya karena mereka rajin sujud. Baik. Kemudian mereka tidak beriman, bagi mereka azab yang pedih, neraka jahanam dan azab yang membakar. Sebaliknya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi iman selalu digandengkan dengan amalun saleh. Karena iman mewakili amalan hati, sementara amal saleh mewakili amalan jasad. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dipungkiri, bahwasanya iman tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Dia harus ada pembuktian dalam amalan. Oleh karenanya Allah selalu menggandengkan iman dengan amal. Kenapa? Karena penilaian yang bisa dilihat dari benar dan bagusnya iman seseorang itu terlihat dari amal solehnya. Kalau bagus iman yang ada di dalam dadanya, maka terlihat, terpancarkan lewat perbuatannya sehari-hari melalui amal-amal soleh. Dan harus kita garis bawahi, amalan soleh adalah sesuatu yang luas. Jangan kita mengurung dan menguncinya kepada amalan-amalan soleh yang sifatnya hubungan hablum minallah saja. Tapi amal soleh lebih luas daripada itu. Kejujuran kita dalam bermuamalah, keramah tamahan kita, kepandaian kita dalam merawat lingkungan, itu amal soleh. Ya, kepandaian kita dalam merawat persaudaraan, ya, kejelian kita dalam mendidik anak, mendidik istri, memberi nafkah dan lain sebagainya, kejujuran dan lain sebagainya, itu adalah amal soleh. Dan Islam menginginkan amal soleh yang syamil, ya, yang mencakup semuanya. Karena agama Islam ini adalah agama yang syamil, agama yang menyeluruh, memerhatikan segala aspek. Tidak mengkotak-kotakkan, mengambil satu kotak dan mencampakkan kotak-kotak yang lain, tidak. Tapi Islam kafah. Islam ini agama ibadah juga agama sosial. Kehidupan membutuhkan kaedah-kaedah yang ada di dalam Islam. Mereka-mereka ini bagi mereka adalah surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Demikianlah kemenangan yang agung, ya. Ya, ini sangat mudah sekali dipahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah, inna batasya rabbika lasyadid, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yubdi'ul khalqa wa yu'iduhu ba'da fana'ihi. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan kita dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan ciptaan kita. Ini maknanya. Makna yang kedua,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menyiksa orang-orang kafir di dunia, Allah juga bisa mengulangi siksaan itu di akhirat. Ini juga tafsiran yang kedua. Ya. Wa huwal ghafurul wadud. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, kemudian Maha mencintai, mengasihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwal ghafurul wadud. Kenapa digabungkan antara kalimat ghafur, Maha Pengampun, al-wadud, Maha Pengasih? Ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Kalau kita, Pak, pernah berbuat salah sama orang lain terus kita minta maaf, barangkali dimaafkan, tapi posisi kita di hatinya itu udah berbeda, Pak. Udah berbeda. Bisa jadi nggak sama lagi, apalagi kalau dosa kita banyak gitu. Contoh kita pernah menghilangkan mobilnya, kan berat itu, Pak. Nggak tanggung-tanggung saya ngasih contoh. Kita menghilangkan mobilnya, terus kita minta maaf sama dia dan dimaafin sama dia. Tapi posisi kita di hatinya udah berbeda, udah bergeser. Barangkali kalau dulu kalau dilihatnya aja kita dari jauh, disapanya kita dipanggilnya. Fulan sini. Kok sekarang bahkan kadang-kadang dekat aja kayak nggak lihat gitu ya. Kan biasalah kayak gitu Pak manusia. Tapi Allah tidak. Allah ketika kita minta maaf kepadanya, Allah langsung cinta detik itu juga. Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala setiap kita taubat Allah senang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum hina yatubu ilaihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubatnya seseorang tatkala dia bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin. Allah jauh lebih senang gara-gara melihat taubatnya seorang hamba, jauh lebih senang daripada seseorang yang senang tatkala dia seperti ini, Pak. Dia itu berada di padang tandus bersama dengan hewan tunggangannya, wa alaihi mata'ahu, dan hewan tunggangannya ini membawa makanannya, minumannya, semua berada di atas si hewan tadi. Anggaplah onta ya. Tiba-tiba infalatat dabatu, kemudian hewan tunggangannya tadi kabur. Udah dicari-cari kemana-mana nggak dapat, akhirnya dia pun putus asa. Maka dia udah bersandar ke sebatang pohon menanti kematian. Fabainama huwa kadzalik, dan tatkala dia sedang seperti itu, tiba-tiba datang ontanya. Wa alaihi mata'uhu wa syarabuhu, lengkap dengan barang-barangnya, masih ada air, masih ada makanan di situ. Wah, kemudian dia ambil, dia ikat, dia pegang kuat-kuat, saking bahagianya dia, sampai-sampai dia salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku, katanya. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Kata Rasul, Allah jauh lebih bahagia dengan taubat seorang hamba daripada hamba yang ini. Sampai sebegitu Rasul menjelaskan tentang bagaimana cintanya Allah kepada orang yang bertaubat. Makanya kita, Pak, kok kadang-kadang kita jalan, kadang-kadang pengalaman aja nih, Pak ya. Kadang-kadang kita lagi jalan ini tiba-tiba tersirat aja tuh di kepala dosa-dosa, langsung istighfar kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu. Langsung mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini, Pak, bahkan Allah itu menunggu-nunggu taubat kita. Rasul mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menunggu taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menunggu taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Begitu terus-menerus sampai matahari terbit dari sebelah barat, sampai hari kiamat Allah menunggu taubat kita, Pak. Itu sebenarnya yang mau bertobat ini siapa sih? Kan kita kan, Pak ya. Kalau kita berbuat salah kan kita ngetok pintu, kita yang nunggu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang nunggu. Ya.
yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa min thulutsai al-lail akhir. Atau kama qala sallallahu Allah Subhanahu wa taala turun, yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Menunggu apa, Pak? Menunggu orang-orang yang bertobat, yang berbuat dosa lagi tidur pula, Pak. Ya Allah. Ini ditungguin sama Allah. Ini enggak bangun ini. Ini serius ini. Sebanyak itu dosanya enggak bangun gitu. Allah musta'an. Nah, kalau kita kenal ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa jangan sampai ada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tanda dia belum kenal dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dzul Arsyil Majid. Allah yang memiliki arasy, singgasana yang mulia. Fa'alun lima yurid, Maha berkuasa ya atas apa yang Dia kehendaki untuk Dia perbuat. Allah Maha kuasa, Pak. Kalau Allah ingin masukkan kita ke surga, Allah bisa. Allah ingin ampunkan dosa-dosa kita, Allah bisa. Fa'alun lima yurid, enggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal ataka hadithul junud? Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara? Ya, mereka orang-orang yang menentang. Hal ataka hadithul junud? Siapa mereka? Yaitu Fir'aun dan Tsamud. Ya. Belumkah sampai kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, tentang kisah Fir'aun? Sampaikan kepada umatmu itu kisah tentang Fir'aun yang sombong dengan bala tentaranya. Mana mereka sekarang? Mereka sudah mati, mereka sudah binasa, mereka sudah tidak ada lagi. Baik, barangkali kita cukupkan kajian kita. Mudah-mudahan besok kita bahas yang tersisa dari surat Al-Buruj, kemudian kita masuk ke surat selanjutnya, yaitu surat setelah Al-Buruj, Al-Insyiqaq ya Pak ya? Ya. Al-Insyiqaq insyaallah azza wa jalla. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.